Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kalian akan belajar bahasa Indonesia kelas 11 bersama saya. Tujuan pembelajarannya yaitu berikut adalah pengertian ceramah. Jenis-jenis ceramah yang pertama adalah ceramah khusus. Ceramah khusus memiliki sebuah tujuan untuk memberikan sebuah nasihat atau petunjuk-petunjuk kepada halayak atau pendengar tertentu dan bersifat khusus, baik itu dari segi materi ataupun faktor lainnya. Yang kedua adalah ceramah umum. Sebuah ceramah yang berisi pesan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang ditujukan kepada para pendengar yang umum atau masyarakat luas. Metode ceramah yang pertama adalah impromptu, yaitu metode ceramah tanpa persiapan. Biasanya penceramah yang melakukan metode ini sudah memiliki jam terbang penceramah yang cukup tinggi. Kemudian ekstemporan. Ekstemporan yaitu metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat. Selanjutnya adalah metode menghafal. Dilakukan dengan persiapan, kemudian menghafalnya. Selanjutnya, membaca naskah, yakni melakukan ceramah dengan naskah lengkap. Penyampaian ceramah tentu ada tujuan yang harus dipenuhi. Beberapa bentuk tujuan dari ceramah adalah informatif. Tujuan dari ceramah ini untuk memberikan informasi kepada para pendengar agar mengenal suatu hal dan mampu memahami pesan yang ingin disampaikan. Persuasif, ceramah yang bertujuan untuk mengajak para pendengar mengikuti apa yang telah disampaikan atau dianjurkan dalam ceramah. Argumentatif, bertujuan untuk menyampaikan sebuah topik yang bisa dipahami para pendengar mengenai suatu hal dengan cara menyampaikan argumen dan contoh yang bisa dipahami. Rekreatif, ceramah yang satu ini memiliki tujuan untuk menghibur atau membuat gembira para pendengar agar merasa puas dan bahagia. Naratif, sebuah ceramah yang punya tujuan untuk menceritakan suatu hal kepada pendengar. Nah, itu dia materi singkat yang bisa kita pelajari tentang ceramah. Tidak semua orang bisa menjadi seorang penceramah yang baik. Diperlukan banyak belajar dan latihan sampai seseorang benar-benar bisa berceramah dengan baik di depan publik. Yang pertama, perhatikan intonasi. Intonasi cukup berperan penting dalam penyampaian materi ceramah, karena intonasi dapat menyalurkan energi kepada pendengar. Untuk itu, selalu perhatikan intonasi ketika kamu berceramah. Jangan sampai kamu berbicara dengan nada yang tidak menarik dan datar begitu saja, apalagi ketika mengucapkan kata-kata tertentu. Latihan melafalkan huruf dalam menyampaikan ceramah. Isi dan materi ceramah harus dapat diterima dan dicerna dengan baik oleh pendengar. Jangan sampai apa yang kamu sampaikan adalah A, tetapi yang didengar oleh pendengar justru B. Salah satu usaha yang dapat kamu lakukan untuk bicara menyampaikan materi ceramah dengan baik adalah melatih pelafalan huruf. Selanjutnya, ekspresi ceramah sesuai dengan konteks isi ceramah akan membantu pendengar memahami isi ceramah.
Gunakan bahasa tubuh. Gunakan bahasa tubuh jika kamu perhatikan ada beberapa penceramah yang menggerak-gerakkan tangannya atau menggerakkan bagian tubuh lainnya. Ada juga ceramah yang hanya diam berdiri begitu saja seperti patung. Mana yang lebih baik? Mana yang terlihat bagus? Pasti yang pertama atau yang gerakan tangannya. Itulah kekuatan dari bahasa tubuh. Bahasa tubuh dapat memengaruhi penglihatan para audiens, sehingga perhatian mereka lebih mudah untuk didapat. Pembicara yang baik adalah memiliki sudut pandang baru. Nah, bagi kamu yang ingin menjadi pembicara yang baik, tentu harus memiliki sudut pandang baru agar disukai oleh para pendengar. Ketika kamu memberikan sesuatu pemikiran yang sebelumnya tak terpikirkan oleh orang-orang, maka di saat itu juga orang yang mendengarkanmu akan menaruh perhatian lebih dan mereka tentu akan fokus dengan apa yang kamu bicarakan. Perluaslah wawasan dengan banyak membaca agar mendapatkan sudut pandang yang baru, faktual, dan terpercaya. Ketegasan itu sangat penting ketika berbicara di depan umum. Selain membuat orang terkesan terhadap pembawaanmu, juga meyakinkan orang yang mendengar bahwa materi yang kamu sampaikan itu membawa ilmu baru bagi para pendengar. Di sela-sela ketegasanmu, sisipkan humor-humor yang dapat membuat para pendengar tertawa. Karena dengan hal tersebut, maka akan membuatmu tenang dan mencairkan suasana agar tidak terkesan tegang. Juga membuat para pendengar tidak mengantuk. Pembicara yang baik tentu selalu memahami latar belakang pendengarnya. Apabila pendengarnya rata-rata orang tua, maka materi dan bahasa yang disampaikan tentu harus disesuaikan dengan orang tua. Tidak boleh terlalu sering mengambil istilah anak muda yang tidak terlalu dipahami oleh orang tua. Namun, apabila pendengar rata-rata anak muda, maka kamu harus menggunakan istilah-istilah yang sedang populer pada kalangan anak muda. Dengan demikian, para pendengar tentu akan nyaman melihatmu di atas panggung. Seorang pembicara yang baik tentu harus memahami kondisi dengan sebaik mungkin agar tidak tercipta suasana yang kacau. Apabila sedang berada dalam kondisi serius, maka jangan sesekali memberikan humor, karena hal tersebut akan mengacaukan suasana hati para pendengar. Alhamdulillahirobbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.